Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih melanjutkan sesi tentang filsafat moral. Atau kalau dalam bahasa Islam ya filsafat akhlak. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Harusnya Ibnu Miskaweh ini masuk dulu gerombolannya, nggak enak ya. Masuk dalam grup para filosof peripatetik karena beliau ini hidupnya di era-era itu. Ibnu Miskaweh ini hidupnya di era Abbasiyah, Bani Buwaihi. Filosof, ahli matematika, tabib, astronom. Cuma gagasan-gagasannya yang paling terkenal memang tentang akhlak. Ibnu Miskaweh ini filosof yang PNS. Ya, karena dia pegawai pemerintah zaman itu. Jadi, tidak masalah, tidak ada halangan kalian bercita-cita jadi filosof sekaligus PNS. Karena ada contohnya, Ibnu Miskaweh. Oke, kitabnya yang paling terkenal, ya yang tentang akhlak itu. Tahdzibul Akhlak wa Tadhirul A'raq. Tadhibul akhlak itu menjernihkan akhlak dan menyucikan kotoran-kotorannya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Sudah agak telat. Meskipun saya senang kalau telat karena nanti lebih pendek. Tapi yang jelas ngajinya nggak usah dipatok macam-macam ya. Ya memang jam 8 sampai jam 10. Cuma ya membacanya itu jangan kaku. Sekitar jam 8 sampai sekitar jam 10. Nah, kalau sekitar itu kan bisa fleksibel. Kalau mulainya jangan telat, selesainya harus on time. Sebelumnya enggak apa-apa. Oke, pokoknya enggak usah dipatok macam-macam lah. Enggak usah nambah beban hidup. Beban hidup kita sudah banyak. Enggak usah nambah aturan-aturan baru. Kita sudah terlalu banyak aturan. Bismillah, kita mulai. Syukur-syukur setengah jam selesai. Saya lebih senang. Karepku itu cepet gitu setengah jam. Cuma ayo kalian ngangkatnya susah. Ini kan saya giringnya harus pelan-pelan gitu. Kalau di kelas saya biasanya tak ringkes ngajar itu. Tak ringkes satu buku jadi cuma satu gambar. Mahasiswa ini paham apa enggak, yang penting cepet. Oke, bismillah. Sebelum masuk ke akhlak, ya nanti yang banyak berpengaruh terhadap pikirannya Ibnu Miskaweh ini, pikirannya Al-Kindi. Gagasan-gagasannya beberapa mirip Al-Kindi, termasuk tentang Tuhan, emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, dan termasuk tentang kenabian. Kalau tentang Tuhan sama, hampir persis kayak Al-Kindi, cuma ada kalimat yang bagus yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma
dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ting ada gitu. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah. Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika. Ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat, mengakses rahasia realitas berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati dan Nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat. Memahami hakikat kenyataan. Memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh. Nanti di beberapa kitabnya. Cuma karena banyak terpengaruh filosof sebelumnya, tiga ini belum terlalu menonjol. Nanti yang menonjol bagian akhlaknya. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya. Tidak dijelaskan detail. Malam ini kita coba lihat detailnya. Jadi al-kholku, al-khuluku, karena akal katanya akhlak kan dari kata-kata khuluk. Khuluk itu sama satu akar kata sama kholak. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholak sama khuluk. Kalau kholak itu ijbari. Kalau khuluk ikhtiyari. Kalau kholak itu
sudah dikasih paten oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholek, kita lahir di Jogja, kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan. Tidak perlu malu, itu dikasih otomatis oleh Allah, tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Oh iya, yang penting waras. Ya. Jadi itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Itu khuluk. Sama-sama mampu. Ngelus-elus orang bisa, mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu, misuh ya fasih. Jadi bisa, kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluku itu halun lin nafsi, berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal, bukan pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai difikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi dimintai tolong kok sebentar ya, tak pertimbangkan dulu. Ini untungnya apa bagiku, biasanya begitu. Tapi kalau otomatis nggak usah diminta, langsung tak tolongin kamu. Nah itu biasanya, itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku, meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluku halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra, sehingga orang yang janjane tidak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya ndak, bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa difikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan, berarti melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral. Karena cuma diceramahi, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh. Baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Nah, rumusnya itu.
Jadi didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya kalau di situ mahsusat maupun makulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidupmu tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara gimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya. Disitulah lahir namanya sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Nanti sa'adah, rongadah, telungadah. Ayo. Sa'wadah itu namanya, bukan sa'adah. Jadi itu tujuannya. Jadi rumusnya simple tadi ya. Ini kalau diomongkan gampang, cuma dijalani abot. Membiasakan dalam kebaikan sampai jiwa kita terlatih sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Enggak, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Oke, terus. Enak kalau agak cepat gini enak. Bisa jam 9. Ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil, itu ada 5. Yang pertama sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Makanya ngajinya nggak dipaksa, nggak diforsir. Ya wis capek ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian iso ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh di sini sambil berbaring? Ngantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi yang pertama kesehatan fisik dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses, tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat, tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal loh Pak di kalangan gendo-gendo itu misalnya ya. Nah, itu bukan kehormatan. Kehormatan itu ya di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi yang ketiga reputasi. Yang keempat sukses dalam berbagai bidang kehidupan ya. Hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu ya, sukses itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses mesti ya sumpek. Saya sudah berbuat baik banyak Pak, tapi kok nggak bahagia. Kenapa? Kuliah saya loh Pak nggak lulus-lulus. Skripsi saya nggak jadi-jadi. Itu halangan juga. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat.
bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Terus, sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan. Dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca. Kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C. Yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu. Ya, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh mungkin watak saya sudah itu Pak, ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya. Bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, enggak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof gayane. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus wis ilmunya jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah, itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita, ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan. 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan. Kalau adat kita jelek ya diowah, watak jelek ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Terus, tadi kan halun lin nafsi. Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita. Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek. Jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi. Kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau roh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat.
Layer kedua, layer paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi, dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat, mental. Itu kita yang apa ini. Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan? Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat, ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad. Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya ya mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati. Menghadap ke roh. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibnu Miskaweh dibagi 3. Ada nafas syahwatiyah, bahimiyah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad, karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani, tapi jiwa yang level, bukan level ruh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini. Nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskaweh, di kabid. Kabid itu hati, belum kolab. Terus ada daya jiwa level kedua. Daya jiwa level kedua itu nafas sabuiyah atau nafas ghotbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di kolab, namanya jantung. Dari nafas ghotbiyah inilah muncul al-idrokat ajasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabuiyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh. Namanya ruh alamiah, ruh tabiiyah, dan ruh syaitaniah. Bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi. Analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabuiyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur mau
macan mau menerkam apa itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan anu berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabuiyah atau nafas ghotbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe ruh alamiah dan ruh syaitoniyah. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki. Itu nafas ghotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabuiyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabuiyah. Oke, terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga nafas an-natikoh. Nafas natikoh inilah atau disebut al-quwah al-akliyah. Al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania. Bukan kolab, bukan kabit, karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua, alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sofia sama Phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda, orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya nafas sabuiyah atau ghotbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Nah, ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatirnya kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era seneng-seneng, Pak. Sudahlah, saya seneng-seneng dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Iya, memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10% ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan.
Cari yang jelek-jelek diolah. Saya biasanya gini, latihan ndak gini, pelan-pelan dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini kelanjutannya nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya 3. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti akal yang aktual ini, dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat kadang-kadang disebut akal fa'al, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. Jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal fa'al. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu. Makanya Nabi kan ada proses-proses instannya. Dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Nah, akal mustafat itu akal fa'al. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik kita. Jangan khawatir, nggak usah, Pak, apa ya bisa Pak, saya jadi orang baik, bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya gerak jiwamu. Oh itu kan yang terakhir itu, akal natikoh itu. Akal natikoh itu mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa menuju materi? Menjauh dari Tuhan. Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madep ke atas, jangan madep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, tidak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo pacaran yang Islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirik-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan, wis pokoknya dilirik dok wis cukup. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana, di masjid aja. Nah, iya. Kalau enggak jodoh nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya diperhatikan, nanti kita latihan ngopeni diri kita sendiri mulai sekarang. Kalau enggak mulai sekarang kapan lagi? Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya belum sukses pasti ini yo. Kan saya selalu bilang ngaji itu usikum wa nafsi. Jadi aku yo nasihati awakku dhewe. Bukan berarti saya ngomong gini wis pinter apik terus kamu rebutan cium tangan. Enggak, saya juga berusaha. Yo aku yo sinau terus ngerti. Oh iya berarti selama ini aku kurang banyak
Dan besok saya ditagihnya double karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihatin orang apa ya? Ngelakoni dhewe kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburo maktan itu. Makanya kudune ya hati-hati. Makanya tak wanci-wanci. Ndak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada 1-2 teman yang anggap saya dianggap kaya mursyid. Dari YouTube biasanya. Ndak, saya levelnya ya masih murid. Waduh masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja.